Sesi berikutnya akan dibawakan oleh partner atau rekan manajer investasi kami yaitu Jarvis Asset Management. Sore ini pemaparan mengenai bagaimana prospek investasi di tahun 2021 ini, di tahun kerbau logam ini akan dibawakan oleh langsung oleh Chief Investment Officer-nya yaitu Pak Paul Raymond Wijaya atau yang dikenal dengan nama Raymond. Nah, beliau ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia saham ya. Eee, Pernah menjadi analis dan juga pernah menjadi fund manager. Nah, sekarang beliau menjadi Chief Investment Officer di Jarvis Asset Management. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Raymond. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih juga kepada Moduit untuk waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan. Dan juga saya mau mengomentari tadi suhu Gayo ini kayaknya tajam sekali forecast-nya untuk tahun ini ya. Kayaknya stock picking-nya mungkin bisa ikut dia aja kali. Kok kalau nanti kita lihat di presentasi itu lumayan ada yang mirip-mirip lah dengan yang kita pilih untuk tahun ini. Begitu. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan Jarvis Asset Management terlebih dahulu kepada 400 partisipan yang hadir di sore ini. Jadi Jarvis Asset Management ini baru berdiri pada bulan November tahun 2018. Kita dapat izinnya November 2018. Kemudian secara ofisial beroperasi pada mulai awal 2019. Fokus kita adalah kita punya 2 produk sekarang, yaitu KPD atau discretionary account, dan yang kedua adalah public fund-nya kita fokusnya ke balance fund atau reksadana campuran. Sebelum ke produk, mungkin saya perkenalkan tim kita terlebih dahulu. Jarvis ini dimiliki oleh 4 orang yang ada di manajemen Jarvis sendiri. Yang pertama yaitu Handi Hutajaya, itu CEO kita. Kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Alvin, dan juga Kartika Sutandi yang merupakan CMO kita. Jadi ya tim kita seperti itu. Kemudian apa sih bedanya Jarvis Asset Management dibandingkan dengan aset manajemen lain? Karena kita tahu ada lebih dari 100 manajer investasi di Indonesia. Lalu kenapa kita berempat kok berani gitu bikin aset manajemen sendiri, dan kita harus punya pembeda. Kita tidak mau menjadi sama dengan yang lain gitu ya, supaya kita bisa survive dan thriving gitu loh. Yang pertama adalah dari sisi tim kita itu saling complementary masing-masing ya, karena secara filosofi kita pertama Handi adalah spesialis di makro dan strategis kita. Jadi analisa makro segala macam itu realisasinya Handi. Kemudian saya itu bagian untuk analisa bottom up, lebih ke per company. Kemudian juga ada Alvin, partner saya yang tadi yang saya sempat sebutkan, itu fokusnya lebih ke analisa liquidity. Dan juga ada Kartika yang lebih ke marketing sih. Cuman ya karena pengalamannya 24 tahun atau hampir tahun ini mungkin 25 tahun di market, jadi kita juga discuss lah view tentang investment dalam tim kita ya, begitu. Kemudian secara filosofi kita pemilihan saham itu percaya bahwa ada tiga faktor yang menentukan saham ini bergerak. Kenapa sih saham ini bergerak? 3 analisa ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah analisa fundamental, seperti yang tadi saya sebutkan, makro, bottom up, segala macam. Kemudian analisa flow, yaitu liquidity, apakah suatu saham itu over own, apakah suatu saham itu under own, kemudian apakah ada potensi untuk masuk atau dikeluarkan dari indeks MSCI atau passive index yang lainnya. Dan yang ketiga adalah sentimen. Sentimen itu bisa berupa peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi pemilihan saham itu tidak hanya fundamental. Kita tidak hanya pure fundamental doang, itu enggak. Karena kita melihat tiga-tiganya itu dianalisa apakah saham ini bisa perform atau tidak dalam periode yang kita mau gitu ya. Kenapa sih kita produknya cuma 2 gitu, sedikit. Jadi kita mindsetnya adalah kita mau ketika kita mendirikan Jarvis, kita mindsetnya adalah kita mau klien kita untung. Tujuan utamanya adalah itu. Jadi kita create produknya harus mencapai tujuan itu. Bagaimana caranya supaya klien kita untung.
Yang pertama adalah produk KPD, karena produk ini adalah yang paling fleksibel. KPD ini adalah produk perorangan, jadi per account gitu. Misalnya salah satu dari Anda mau jadi klien kita, ya isi account itu cuma Anda sendiri, dan itu minimal 10 miliar, karena khusus perorangan. Itu bisa sangat fleksibel, cash-nya bisa 100% ketika market bullish, dan ketika market bearish, cash-nya bisa, equity-nya equity-nya 100% ketika bullish, dan ketika bearish, equity-nya bisa ke 0%, se-fleksibel itu. Kemudian yang kedua, balance fund. Cuman saya akan masuk ke halaman berikutnya terlebih dahulu. Ya, ini dia. Ini performance kita. Bisa dilihat, kita mulai launching discretionary yang pertama, yang warna hijau, itu di bulan, sebenarnya Januari, cuman account yang tersebut ada beberapa penarikan dan top up lagi, jadi agak stable performance-nya. Jadi kita pilih yang klien yang tidak ada pergerakan keluar masuk uangnya. Klien yang ini mulainya sekitar awal bulan Maret, itu performance-nya hingga 2 hari yang lalu itu mencapai 90,8%. Kemudian discretionary yang kedua, ini baru dibuka pada bulan April di tahun lalu, itu performance-nya kurang lebih 102,1%. Mungkin dilihat yang 102 kok lebih bawah dibandingkan yang 90,8% ya, tapi perlu dilihat bahwa startnya itu di bawah level 100 dia. Sedangkan dibandingkan dengan JCI, itu ketika dari awal Januari, itu baru plus 1,2%. Jadi memang discretionary fund ini performance-nya jauh di atas indeks. Itu dikarenakan yang pertama adalah produk ini memang super fleksibel. Jadi kita sebagai fund manager itu bisa lincah gitu ya dalam mengelola portofolio ini. Ketika market crash tahun lalu, bisa dilihat ini bulan Maret, mulai bulan Januari ke Maret, kita jatuhnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan indeks. Itu kita jatuhnya kayaknya nggak sampai 20% ya, dari top to bottom-nya. Kemudian ketika recovery, itu kita juga naiknya jauh lebih tinggi dari indeks. Jadi outperformance-nya hampir 90% dalam 2 tahun inilah. Kemudian produk yang kedua yaitu Jarvis Balance Fund. Ini adalah produk yang bisa dibeli di apps-nya Moduit. Produk ini adalah untuk publik dan bisa dibeli dengan mulai 1 juta rupiah saja. Ini juga kenapa kita bikin balance fund ini cukup menarik. Kenapa Jarvis yang fokusnya di equity, kenapa kita tidak buka reksadana saham? Itu karena reksadana saham itu menurut peraturan OJK maksimum itu 100% di equity, tetapi minimum itu 80% harus selalu di equity. Jadi ketika market bearish, mau tidak mau semua fund manager di Indonesia itu tetap pegang 80% portofolionya dalam bentuk equity atau saham. Jadi ketika marketnya jatuh, maka mau nggak mau akan ikut terseret karena 80%-nya tetap harus di saham gitu ya. Nah, produk balance fund ini merupakan menurut kita adalah solusi dari problem tersebut karena balance fund ini kita bisa lebih fleksibel. Karena flexibility itu sangat penting dalam memanage suatu portofolio. Jadi di produk balance fund ini bisa 3 produk, bisa money market, bisa bonds, bisa saham. Maksimum dari tiap-tiap instrumen ini adalah 79% dan minimum adalah 1%. Jadi dalam mungkin orang-orang pada bertanya dan mungkin banyak yang tidak familiar terhadap produk balance fund. Kenapa harus ada produk balance fund gitu ya? Kenapa klien-klien, potensial klien itu tidak memilih money market sendiri, atau reksadana pendapatan tetap sendiri, atau reksadana saham sendiri. Kenapa harus reksadana yang dalam tanda kutip banci gitu? Ada semuanya, tiga-tiganya ada. Beberapa manajer investasi memang kita lihat bahwa isinya dalam balance fund-nya itu memang tiga-tiganya gitu, ada semua. Misalnya 30% ada di money market, 30% ada di pendapatan tetap, sisanya 40% ada di saham. Jadi tiga-tiganya ada gitu, benar-benar reksadana yang tiga-tiganya ada. Tapi untuk kita Jarvis Asset Management, Jarvis Balance Fund ini kita posisikan sebagai reksadana equity yang fleksibel. Jadi kita nggak setiap waktu punya 3 produk ini, minimum 1% memang betul. Jadi bonds kita cuma taruh 1% saja, minimum untuk persyaratan saja. Karena produk ini merupakan produk yang kita package menjadi
produk equity yang fleksibel. Jadi ketika marketnya bullish, kita akan fullin equity-nya 79% di equity. Kemudian ketika marketnya turun atau outlook kita bearish, kita bisa money marketnya kita pentokin ke 79%. Instead of cuma 20% di reksadana saham. Jadi itu kenapa kita keluarnya di public fund ini balance fund. Karena tadi balik lagi ke mindset kita ketika mendirikan Jarvis, bahwa kita mau klien kita itu untung. Itu tujuan utamanya. Itu tujuan utama dari adanya Jarvis Asset Management ini. Lalu pasti orang bertanya, semua manajer investasi pasti mau kliennya untung. Bedanya apa dengan kita? Kita mau AUM kita tidak terlalu besar. Ini mungkin yang cukup unik dibandingkan dengan yang lain. Jadi kita tidak mau AUM kita atau aset under management kita itu mencapai 10T atau 20T dan seterusnya. Tidak. Kita mau AUM kita itu limited. Sekitar 1 triliunan sudah cukup untuk kita. Kenapa? Karena market di Indonesia ini belum begitu dalam. Market di Indonesia ini bisa dilihat ya, dari 710 emiten dengan market cap kurang lebih dari 7.000 triliun, itu hanya top 15 saham yang merupakan 50% dari total market cap-nya. Jadi 15 perusahaan ini, itu market cap-nya sama dengan 695 perusahaan yang lain. Itu adalah betapa market kita kurang dalam gitu ya, menurut kita. Sehingga kalau size-nya terlalu besar, itu akan sangat mengurangi kemampuan kita untuk deliver return. Ketika semakin AUM itu semakin besar, tentu saja kita semakin tidak fleksibel, sehingga yang harus kita pilih kemungkinan besar adalah yang top 15 tadi. Ketika kita udah pilihnya top 15 tadi, itu kurang bisa dikatakan kita indexing. Kalau indexing ya kita mirip-mirip lah dengan IHSG. Itu sebabnya banyak keluar reksadana indeks. Karena performance-nya mungkin nggak gitu jauh sama IHSG, ya orang pilih reksadana indeks saja. Nah, itu yang kita tidak mau. Jadi kita mau AUM kita relatif small, manageable, di sekitar 1 triliun, dan kita fokus ke client performance. Lalu pasti orang bertanya, kalau kecil untungnya dari mana? Nah, di produk ini, di produk discretionary fund ini, kita ada profit sharing. Jadi kalau memang kliennya profitnya bagus, maka kita dapat profit sharing juga. Dan perlu saya tekankan bahwa untuk produk discretionary fund ini, kita sebenarnya sudah full, sudah penuh karena sudah mencapai target, tapi masih ada sisa slot sekitar 85 bio lagi, khusus melalui aplikasi Moduit atau melalui agent-agent di Moduit. Karena ini merupakan perjanjian kita dengan Moduit sejak akhir tahun kemarin gitu ya. Jadi untuk secara langsung kita udah close karena udah mencapai target, tapi kalau ada yang berminat masih bisa melalui Moduit. Kemudian kalau balance fund juga bisa beli secara langsung di aplikasinya. Ini sebagai contoh detail dari performance-nya ketika bulan Januari tahun lalu hingga Maret ketika ada pandemi COVID, GCI atau IHSG itu turun 36,5%, tapi Jarvis Balance Fund turunnya jauh lebih sedikit, minus 25%, beda 11,5%, dan ketika recovery, kita naiknya 93,7% dari bottom, dibandingkan indeks yang 56,8%. Jadi selisihnya cukup jauh. Ketika turun selisih 11,5%, ketika naik selisihnya hampir 37%. Itu yang menyebabkan tentu saja fleksibilitas dan juga pemilihan saham kita. Tahun lalu ketika market crash yang kita pilih adalah tentu saham-saham recovery. Jadi yang kontribusinya besar itu saham-saham perbankan, properti, juga ada saham gold, saham tambang emas yang kita sudah hold sejak 2019. Tahun lalu baru perform, dan di penghujung tahun ada saham-saham new economy. Mungkin itu perkenalan tentang Jarvis dan produk-produknya. Sekarang mengingat waktu, saya akan presentasi singkat mengenai outlook untuk tahun ini di market dan kira-kira apa aja sih faktor yang menentukan di tahun ini dan pemilihan sektor yang kita suka gitu ya. Jadi tema pertama adalah vaksin rollout, karena tahun lalu kan semuanya setengah tahun pertama ketakutan tentang pandemi, di second half mulai pengembangan vaksin, hingga sekarang sudah beberapa vaksin sudah di-approve di seluruh dunia, dan bahkan beberapa negara seperti Israel dan US, rollout-nya sudah cukup baik, dan juga UK ya, Inggris. Kalau kita lihat
sejak akhir 2020 bulan Desember hingga sekarang, ini datanya sampai minggu lalu ya. Di US itu kasusnya turun sangat dalam daily case-nya. Dan juga death rate-nya juga new deaths-nya juga turun sangat dalam. Jadi ini membuktikan bahwa vaksin itu berjalan. Kebanyakan yang dipakai di sana memang yang mRNA ya, yang Pfizer. Kemudian kalau di US itu sudah 17% populasi based on data minggu lalu sudah divaksin. Sudah 17%. Dan itu tidak berarti 17% populasi ini sudah divaksin 2 kali. Ini yang data yang divaksin sekali saja, belum lengkap 2 kali. Kemudian yang lebih ekstrim di Israel. Israel ini sudah 78% dari populasinya sudah divaksin. Bisa kita lihat juga vaksin yang sama, Pfizer, kebanyakan. Bisa dilihat bahwa kasusnya dan tingkat kematian hariannya pun turun sangat dalam. Jadi bisa dikatakan bahwa vaksin ini efektif, dan ini merupakan suatu keajaiban buat dunia sebenarnya secara global, bahwa vaksin bisa ditemukan dalam kurang dari 1 tahun. Padahal sebelum-sebelumnya itu selalu vaksin itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ditemukan. Dan ini karena teknologi yang terus berkembang, terutama mRNA, itu bisa menyebabkan vaksin ini cepat ditemukan. Kemudian risk-nya apa? Kalau untuk Indonesia, risk yang utama adalah roll out-nya seberapa cepat. Apakah sudah ada vaksinnya sejumlah yang diinginkan, kapan delivery-nya, kemudian apakah semua orang atau populasi di Indonesia itu mau untuk menerima vaksin itu. Tentu vaksinnya berbeda dengan yang di US dan di Israel, karena yang kita majority yang dari China, teknologinya berbeda. Menurut saya pribadi, tentu saya bukan ahli vaksin ya, tapi menurut saya pribadi dari yang saya baca di majalah dan segala macam di internet, itu seharusnya at least vaksin Sinovac ini pun juga bisa mengurangi fatality rate dan juga tingkat keparahan dari sakit virus COVID-19 ini. Jadi mungkin tidak seefektif yang di US dan Israel, tetapi itu akan sangat membantu. Jadi timing dari rollout itu juga sangat berpengaruh. Jika bulk of the vaksin itu dilakukan di 4Q, tentu GDP growth kita akan kena. Karena sebenarnya kalau saya pribadi melihat orang Indonesia ini sudah dalam tanda kutip tidak terlalu takut dengan virus corona ini. Karena orang keluar-keluar aja gitu. Tiap kali liburan panjang selalu aja meningkat kasusnya. Jadi aktivitas sebenarnya ada. Tapi dengan tidak adanya vaksin atau terlambatnya vaksin, maka gas dan rem ini akan terus-terus dilakukan. Tiap kali dibuka, kasus naik akan direm, seperti itu. Jadi roll out-nya ini sangat menentukan. Kemudian tema kedua adalah low interest rate. Ini yang akhir-akhir ini memang di-challenge view-nya ya. Tapi view kita adalah tahun lalu itu interest rate sangat rendah, bahkan di Europe itu minus. Bahkan sampai sekarang beberapa negara di Europe itu suku bunganya minus. Jadi tahun lalu itu bottoming, tahun ini kita expect memang pasti akan naik. Cuman kita merasa bahwa ini tidak akan naik terlalu tinggi. Jadi akan limited, manageable naiknya. Kenapa? Itu bisa dilihat di chart yang sebelah kanan. Itu karena US government debt to GDP itu sangat tinggi. Bahkan setinggi tahun 1940-an ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang akan terjadi ketika suatu negara punya utang sebesar itu dan interest rate-nya naik? Tentu saja beban bunga dari negara tersebut akan sangat besar. Dan itu tentu sangat nggak oke buat ekonomi suatu negara. Selain itu juga mortgage rate dan credit card rate di US itu lumayan berpengaruh dalam untuk consumers di Amerika. Jadi ketika suku bunga naik, saya baca beberapa minggu dalam 1 minggu ini mortgage rate itu sudah mulai naik di US karena yield-nya yang mulai naik kemarin sempat ke level 1,37-1,39%. Itu bakal mengurangi konsumsi yang terjadi di US karena sebagian uangnya akan digunakan untuk bayar bunga gitu kan. Jadi menurut kita, view kita adalah akan manageable. Tidak akan naik terus-terusan sampai tinggi sekali suku bunganya. Dan itu
kebetulan kemarin Gubernurnya Fed juga sudah bilang bahwa ekonomi ini perlu waktu dan nggak akan recover secepat itu. Jadi dia tidak akan buru-buru untuk menaikkan suku bunga. Jadi udah dikonfirm juga view-nya oleh Gubernur The Fed kemarin. Lalu impact-nya nomor satu seperti apa? Ini chart yang di sebelah kiri, ini merupakan chart simplistik lah ya, supaya secara simpel kita melihat kenapa sih kok USD-nya bisa melemah gitu. Yang warna hijau, garisnya itu adalah tingkat inflasi atau CPI di Amerika. Yang warna biru tua atau biru gelap itu interest rate 10 tahun. Bonds, obligasi 10 tahun di Amerika. Tahun 2021 ini diperkirakan inflasinya naik lebih tinggi dibandingkan dengan interest rate atau suku bunga. Sehingga yang warna merah, yang warna merah, real yield-nya akan negatif. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau inflasinya 2%, lalu suku bunganya hanya 1,5%, maka real yield-nya minus 0,5%. Oleh karena itu, karena inflasinya lebih tinggi dari suku bunga, maka orang akan enggan pegang US dollar. Sehingga view kita adalah US dollar melemah. Dan juga kalau dilihat chart sebelah kanan, itu reserve kita di all time high. Jadi kita juga view-nya at least rupiah ini stable. Kalau sebenarnya kalau BI membiarkan bisa saja menguat. Cuman lebih bijak menurut saya kalau dibiarkan stable saja. Dan BI mengumpulkan FX reserve-nya. Kemudian ketika US dollar melemah, maka yang terjadi adalah komoditinya terbang gitu ya, naik banyak. Yang sebelah kiri, nikel, tin, copper ini adalah ini yang disebutkan tadi oleh Suhu Gayu juga ya, bahwa ini green economy, metal green economy, komoditi yang berkaitan dengan green economy. Semuanya naik tajam sejak bottom di tahun lalu. CPO price juga naik tajam. View kita di CPO adalah produksinya akan peak di 2022. Jadi setelah 2022 itu structurally harga akan bagus untuk CPO. Coal price juga rebound tajam dibanding bottom, cuman view kita long term tidak sebagus dibandingkan dengan metal yang di sebelah kiri ini ya, 3 metal ini. Kemudian impact-nya adalah ketika low interest rate, equity itu akan outperform bonds. Chart yang di sebelah kiri ini menunjukkan yang atas dan bawah. Yang atas negara-negara G7, yang bawah adalah Amerika, 10 year. Itu menunjukkan bahwa valuasi obligasi globally itu sudah extremely overvalued, sudah sangat mahal. Itu yang menyebabkan bahwa kita yakin bahwa this year equity itu akan outperform bonds. Chart yang sebelah kanan ini sangat menarik. Mungkin perlu diperhatikan. Yang warna biru itu adalah dividend yield dari S&P Index di Amerika. Kemudian yang warna hijau, kalau yang warna biru itu di bawah, berarti dividend yield-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan interest rate obligasi 10 tahun. Kalau warna birunya di atas, itu berarti dividend yield Amerika di S&P Index ini lebih besar dari bunga obligasi 10 tahun di US. Perlu diperhatikan bahwa tiap kali yang warna biru di atas, yang saya lingkarin merah itu, tiap kali dividend yield S&P Index itu lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bond, itu beberapa periode kemudian, itu equity selalu outperform bonds. Bisa dilihat di 2012, kemudian 2015, itu tahun depannya atau 2 tahun ke depannya itu equity outperform bonds. Lalu hingga akhir tahun kemarin itu positif dividend yield-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 10-year bond yield di Amerika. Itu menandakan bahwa dari akhir 2020 ke depan itu equity akan outperform bonds. Dan itu sudah kejadian hingga year to date Februari ini memang equity outperforming bonds globally. Kemudian tema berikutnya adalah green economy. Ini sepertinya semua orang juga sudah aware lah ya. Ceritanya tentang EV dan segala macam. Electronic vehicle di global itu akan mencapai 25% di 2030. Kemudian di China, tahun kemarin hanya 6-7% dari total auto sales.
di 2025 ditargetkan mencapai 25%. Jadi growth-nya bisa lebih dari 3-4 kali lipat. Kemudian 40-45% di 2030. Negara-negara juga semuanya kayaknya bersaing. Bahkan Apple aja juga mau bekerja sama dengan auto manufacturer untuk membuat EV ya, untuk bikin EV. Jadi memang green economy ini structural trend yang mendukung pertumbuhan demand dari metal-metal tadi. Yang kita bull adalah nikel. Ini bisa dilihat data 2019, baterai itu hanya 5% dari total konsumsi nikel global. Tapi di 2030 itu bakalan mencapai 30% dari konsumsi nikel global. Itu dari baterai. Kemudian timah ini juga salah satu komponen yang dipakai di EV. Kita juga suka juga. Kemudian ini tema yang akhir-akhir ini sangat sangat bisa dibilang sangat populer di market kita, the rise of tech stocks, terutama kalau di Indonesia, the rise of digital banks gitu ya, kayaknya semua yang dikasih nama digital tiba-tiba loncat gitu. Ini kenapa sih? Kita bisa lihat di yang sebelah kanan aja. Yang potensi untuk IPO di Indonesia itu adalah Gojek dan Tokopedia dalam waktu dekat, dan juga Bukalapak. Gojek dan Tokopedia ini kan di berita sudah ada beberapa berita yang menuliskan bahwa kedua perusahaan ini akan merger. Dan ketika merger itu size-nya akan jauh lebih besar. Jadi kalau Gojek 10 billion, Tokopedia 7,5 billion, kalau merger itu tidak berarti akan menjadi 17,5 billion, tapi dengan sinergi dan lain sebagainya, bisa saja ini jauh lebih tinggi dari itu value-nya, value company-nya. Kemudian kita lihat di US yang tabel sebelah kanan bawah. Itu saham Zoom yang sekarang kita sedang pakai, itu valuasinya di 49 kali, bukan price to earnings ya, tapi price to sales. Jadi beda, kalau memang tech stocks itu valuasinya sangat berbeda dengan valuasi saham biasa. Biasanya kita 20 kali PE aja udah berasa mahal. Tapi ini bisa 49 kali price to sales. Sejak IPO sudah naik hampir 1.100% hanya dalam 2 tahun. Kemudian Sea Limited yang ada Shopee dan Garena itu juga 18 kali valuasinya, price to sales naiknya 1.700% dan sejak IPO di 2017. Bisa dilihat berikutnya Airbnb, JD Health itu di kisaran 17 sampai 27 kali price to sales, dan baru IPO November tahun kemarin naiknya sudah at least almost double ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tech stock kita ini baru mulai gitu. Jadi kemarin ada yang concern juga bahwa di Amerika dengan yield yang naik, tech-nya itu akan underperforming, kemudian kembali ke old economy stocks. Itu yang terjadi di Amerika. Lalu di Indonesia bagaimana? Kalau menurut saya, di Indonesia ini tech exposure ini sangat amat sedikit. Jadi tren itu mungkin tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang bisa dibilang new tech atau new economy stock di Indonesia itu sangat sedikit dan masih relatif under own dibandingkan dengan old economy stocks. Jadi kita melihat, tadi saya sudah sebutkan bahwa valuasi saham itu tidak hanya berdasarkan fundamental, tidak hanya berdasarkan valuasi saja, tapi saham itu, pergerakan saham itu merupakan perpaduan dari fundamental, flow ini berarti tadi kan kalau under own berarti sangat bagus ya, dan juga sentimen terhadap new tech stock ini tentu sangat baik. Jadi 3 faktor itu yang harus kita pertimbangkan, tidak pure hanya valuation atau hanya fundamental only gitu ya. Jadi 3 faktor itu sangat menentukan. Kemudian tema yang kelima adalah leaner SOE atau BUMN yang lebih efisien. Ini bisa dilihat Telkom tahun lalu turun 19,2%, OPEX-nya itu sekitar 6 triliun di 9 months tahun lalu. Antam gold trading margin-nya tiba-tiba bisa loncat 4 kali lipat. Kemudian yang bawahnya selling and marketing expense Antam turun 66% karena cost related to our sales-nya turun banyak. Juga TINS G&A expense-nya bisa turun 25%. Jadi memang sepertinya oleh Menteri BUMN kita itu memang lebih di drive lebih ke profitability dan dividen. Jadi sangat diperhatikan sehingga somehow dengan cepat mereka bisa
mengurangi OPEX mereka gitu ya. Jadi kurang lebih itu outlook untuk tahun ini, dan juga tentu ada beberapa potensial M&A yang tidak kita bahas di kesempatan kali ini. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Stefanus. Thank you. Oke, thank you Pak Raymond atas ulasannya ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Raymond ya.